Kita ini nggak goblok, politisi ini nggak goblok, jangan dibilang goblok. Ini gue bawa gini nih, gue bawa tabel error ya. Kita ngerti statistik nih, Pak. Ini tabel error nih. Kamu mau kepercayaan berapa? 99% level of confidence-nya. Oke, berapa? 300 juta sampelnya. Pemilih kita lebih 300 juta. Kalau dia mau 99, dia hanya perlu 16.508 sampel, Mas. Sampel kita udah 500.000. Jadi errornya harusnya di bawah 1 memang. Kenapa dukung Mas Ganjar? Kan basis P3 itu nggak banyak di sana. Itu benar juga. Nggak salah juga gitu. Bahwa basis kalau P3 itu nggak mau mengembangkan basisnya ya. Hanya tetap di ceruk tradisionalnya. Itu bagi 3, Mas. Ada pendukung Mas P3 yang ke Mas Anies, ada ke Pak Prabowo, dan signifikan in number. Dan dalam jumlah yang juga tidak kalah besarnya juga ada yang di Mas Ganjar. Cuman kan sudah diputuskan. Nah, cuman kan masalahnya kan ceruk kita ini cuma 4%. Sebuah sistem yang demokratis, kompetisi yang demokratis, harus bisa memberikan ruang seluas-luasnya kepada yang kalah untuk melakukan appeal kalau mereka kalah. Dan seorang yang menang dalam kompetisi yang demokratis harus punya kelegoan jiwa. Bahwa semaksimalnya dia di-appeal dan dituduh berbuat curang. Menurut saya, kan di PS ini kawan-kawan kita juga. Gue bilang, lu itu kalau lu dikeker orang ya wajar juga. Biasanya partai kecil ini pasti banyak didukung orang, Mas. Underdog, kasihan orang. Tapi karena lu di partai kecil, cuman ketum lu anak presiden. Jadi wajar lu dikeker. Nah, karena lu dikeker orang, Mas, ternyata tuh banyak beberapa tempat untuk nambahin PSI itu juga pakai modus partisipasi. Sehingga diadu lah nih kita berdua. Tapi setelah kita lihat nggak PSI doang yang melakukan itu. Gitu loh. Banyak juga yang lain. Tapi emang karena dia dikeker dan itu wajar. Nah, menurut saya gitu. Kalau ini aku akhirnya jadi make sense dari obrolan kita awal sampai sekarang, jadi make sense bahwa P3 itu percaya dengan Quick Count. Percaya gitu loh. Kan tadi aku sempat mau bilang, Prabowo menang boleh. PSI masuk gak jangan. Enggak, aku gak gitu. Saya ini rasional. Bang Sandi akhirnya jadi make sense sekarang. Kita bukan gini loh, Bro. Makanya, Bos. Menarik. Nih, gue gak apa-apa juga nih. Kita ini gak goblok. Politisi ini gak goblok. Jangan dibilang goblok. Ini gue bawa gini nih. Gue bawa tabel error ya. Kita ngerti statistik nih, Pak. Ini tabel error nih. Kamu mau kepercayaan berapa? 99% level of confidence-nya. Oke, berapa? 300 juta sampelnya. Pemilih kita lebih 300 juta. Kalau dia mau 99, dia hanya perlu 16.508 sampel, Mas. Sampel kita udah 500.000. Jadi errornya harusnya di bawah 1 memang. Gitu. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa. Jadi kita nih semua nih belajar matematik di sekolah sampai. Dan ini bukan skyrocket matematik, Mas. Ini sampel biasa kelas 2 SMP, Mas. Betul. Tapi bukan berarti pelakunya juga PSI. Bukan pelaku. Makanya ini gue clearkan. Enggak. Cuma karena lu tuh partai putra presiden, orang ngeker. TPS ini PSI nambahin partisipasi suara. Dikirim ke kita. Kalau ini make sense, Bang. Diadu ke kita. Kita kesel. Tapi kalau dilihat enggak juga. Banyak. Intinya gini. Karena gini. Sekarang di lapangan. Saya cerita lapangan nih. Modus kalau ngambil partai orang marah, Mas. Betul. Gue ngerti nih gamenya. Kalau gue ambil partai, lu mah bangsa suara gue. Atau misalnya. Kecuali emang dijual aja suaranya. Nah, kan? Ada, Mas. Ada nih modul. Misalnya jual nih. Jual partai yang gak lolos parlemen. Betul. Sini gue beli suara lu. Tapi, Mas, ternyata di lapangan gak semudah itu. Kenapa? Ada harga diri juga, Mas. Dia bilang, gila kita mau 0,7%. Dan kalau mau jual berapa? Sehingga yang paling aman itu ambil yang nggak datang ke TPS atau suara tidak sah, jadiin sah. Kalau itu terjadi secara resultan se-Indonesia, Mas, masing-masing TPS 2 aja, Mas. 800 TPS, 800.000 kali 2, 1,6 juta. Anjut kita, Mas. Karena kita 4,2, Mas. Wah, kalau ini penjelasannya itu penjelasannya, Mas. Penjelasannya jadi rasional dan ya masih bisa dapat menteri lah P3 dari Kacau.
Bos. Masuknya cakep. Bagus kan? Masuk. Kalau penjelasannya ini rasional masih bisa lebih Prabowo. Tapi hasil pemilu belum selesai. Belum selesai. Kita belum tahu siapa. Tapi enggak, karena itu bisa kita bahas. Kita bisa bahas. Karena ini penjelasannya data statistiknya emang begitu pembaginya gitu kan. Tapi menariknya adalah kalau misalnya P3 gagal tanggal 20 Maret dinyatakan tidak, terus gugat MK segala macam, Bang Sandi, karena kita belum bisa ngundang Bang Sandi nih. Nanti kita dari terdekat. Nanti kita bawa Bang Sandi ke sini. Apa langkahnya, Bang? Maksudnya apa yang sudah ada obrolan dengan Bang Sandi? Kalau misalnya ternyata pada akhirnya setelah gugatan pun enggak nih. Maksudnya enggak apa ya? P3 enggak lolos. Enggak lolos ke parlemen. Oh, lolos parlemen. Baru pasti. Kan data kita benar. Bos, kalau makanya Bos, ini saintifik sederhana. Kalau nggak lolos, berarti ini ada yang ngerjain. Tapi gue percaya karena itu membuktikan 2019 Bang Sandi pun tidak terlalu berkomentar dengan quick count waktu Pak Jokowi ini ya. Itu sadar. Karena angkanya waktu itu memang segitu. Jadi kalau dulu saya ada angkanya. Kita tuh kan 55. Realistis lah ya, lebih realistis ya. Mungkin bukan realistis ya. Gini nih. Nah, saya suka pakai istilah ini. Saya ini belajar politik dan pelaku politik. Saya punya dalam diri saya, politik itu ada dua hal. Sebagai nilai dan sebagai praktek. Sebagai nilai, politik itu di bawah agama dikit menurut saya. Oke. Tempat di bawah agama dikit. Oke. Agama di atas. Bawahnya apa? Ini politik adalah sebuah penemuan manusia yang membedakannya dengan binatang, yang membuat kita bisa mengumpulkan kebaikan di sini, mengumpulkan kebajikan, ekspresi nilai-nilai, tempat kita mengambil inspirasi. Politik bagi saya dalam tataran nilai. Dalam tataran praktek, politik ini bahasa di Jawanya dolanan, Mas. Game ini main-mainan. Dan kita ini laki ya. Ada semacam ini. Ada proverb, Mas. Men are boys with different toys. Kita ini laki-laki dewasa ini pada hakikatnya anak-anak dengan mainan yang berbeda. Betul. Dulu Mas Gian mainnya waktu kecil apa? Mobil-mobilan. Udah gede mulai mobil beneran. Tetap mainan. Nah, dan what is the most expensive game for the man? Politics. Jadi politik ini adalah mainan yang paling mahal, toys yang paling mahal, Mas. Jadi mainan. Jadi ketika main, namanya main itu ada strategi, ada hitungan, dan ada jelas menang kalahnya. Jadi ini bukan spekulasi politik ini. Pantesan permainan. Ini ada namanya Abdi waktu kecil mainnya boneka. Bang. Berbian. Gedenya main cewek dia, Bang. Main cewek. Iya kan? Tapi secapek-capeknya dia main cewek lebih mahal kan? Lebih mahal main politik. Pantesan loh yang di politik itu berusaha korupsi banyak-banyak karena udah main politik main cewek. Karena itu tadi harta tahta wanita. Harta tahta wanita. Jadi menurut saya gitu, Mas. Jadi nggak ada. Jadi kalau kamu sering-sering diundang lah Bang Mansam nih. Kalau kamu ikut politik. Seru kan obrolan dengan Paman Sam? Tahan dulu. Subscribe dulu komisi.co. Cepetan. Ini karena obrolannya masih akan lebih lanjut lagi. Cepetan, sekarang. Udah? Nah, kita lanjutin nih. Serunya ngobrol dengan Paman Sam. Bawa perasaan. Baperan. Nah, belum bisa ikut political game. Politiknya politik yang belajar-belajar aja. Weh, tapi menarik ini. Akhirnya nyambung juga deh. Kalau lu mau brengsek jadi laki-laki main cewek, lu nggak boleh baper. Sama kayak main politik nggak boleh baper. Pantesan wanita once lu main politik beda tipis. Makanya beda tipis. Jadi dan apa namanya ya? Kalau kamu masih deg-degan, membawa perasaan, kemudian punya anxiety, nggak usah jadi politik. Nggak usah. Belum bisa ikut political game. Belum bisa ngomong manis-manis. Susah nih. Ini bagian dari game tadi kan? Game tadi kan? Susah bro. Dan game ini banyak setupnya. Game gaya Jokowi, game gaya Pak Prabowo, game gaya ini. Kalau misalnya gaya Pak Jokowi apa? Ini main ala baru kan? Ini gaya baru. Dia sangat realis, Mas. Iya benar. Realis ini nggak peduli cara. Udah mulai ngelobi-ngelobi nih. Bukan. Serius. Ini realis jati, Mas.
Kalau Pak Prabowo, saya kenal. Saya ini beruntung, Mas. Dua-duanya dekat. Bukan, jadi saya dengan ikut Bang Sandi, kita bekerja sama di 3 blok. Sama Mas Anies tahu, sama Pak Prabowo ngerti. Sekarang sama Mas Ganjar. Nah, yang saya pahamin kalau Pak Prabowo itu orang idealis, Mas. P3 masih ada di pemerintahan kan sampai sekarang. Masih pemerintah. Masih pemerintah. Jadi kita bahas lagi. Ntar dulu, lanjut dulu kan. Jadi aku cuma pengen masih kan P3, partai pendukung pemerintah. Kirain P3 itu partai pendukung Prabowo. Kok bisa kacau? Wah, ini bahaya. Memang kalau dengan stand up comedian ini dia latihan skrip. Logika kenceng ya kan. Nah, balik lagi ya, artinya gini. Misalnya pola permainan. Pak Prabowo itu menurut saya polanya idealis. Dia orang yang idealis, dia percaya nilai, dia anaknya seorang guru besar. Dia percaya pada nilai-nilai. Sehingga sebenarnya Pak Prabowo itu agak kikuk kalau diajak bermain realis. Realis itu kan cara tidak penting, tujuan yang penting. Sebaliknya, Jokowi itu realis sejati. Tidak peduli cara, yang penting tujuan. Bagi Pak Prabowo, dia nggak biasa ngelipat-lipat lidah. Udah AA, BB, CC, ketemu 10 orang, pesannya sama. Jokowi sebaliknya, ketemu 10 orang, pesannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sesuai. Orangnya, kalau orangnya lagi A ya ngomong A, B lagi ngomong B. Dan ini beda banget ini. Nah artinya itu kan pola permainan. Karena politik dalam prakteknya seperti permainan. Nah kalau kita main, kalau menang itu ya itu tadi banyak kan permainan kan. Menang itu mau menang yang mana? Menang curang atau menang pakai taktik. Menangnya mau menang kalau pakai istilah perang itu kan mau menang yang menang ngasorake, menang bersorak-sorak, atau menang yang kita juga kalau yang kalah kita juga tolerate lah dia yang kalah. Nah mas saya ini ada paket permainan. Jadi ada politik sebagai nilai. Dia di bawah agama dikit. Tempat kita cari inspirasi, kebajikan, memformulasi kebaikan. Tapi politik sebagai praktek ada permainan. Ada permainan. Dolanan kalau kata orang Jawa. Dolanan itu ya ada yang menang ada kalah. Kayak main catur lah ya. Kayak main catur gitu. Ini dalam pengalaman saya bersama Bang Sandi. Mungkin takdir gitu, Destiny's Game. Destiny's Game. Seperti lagunya Queen kan. It was the Destiny's Game. Betul. Politik ini permainan takdir juga. Permainan takdir. Permainan taktik yang membawa takdir. Karena apa? Udah ada garis tangannya. Mau paksa-paksa lu kerja ini, ina itu. Kalau kata Allah lu nggak jadi presiden juga. Kalau memang udah garis tangannya ya tetap jadi presiden. Ini sebenarnya yang harusnya bisa dipikirin oleh semua pendukung kubu manapun ya. Mau securang, anggaplah kubu tertentu curang sedemikian rupa. Kalau misalnya yang di atas bilang enggak, enggak. Nah itu yang kadang-kadang kita lupa sebagai manusia bahwa pada akhirnya kehidupan ini ngatur yang di atas. Jadi mau semasif apapun kecurangannya, kalau yang di atas bilang enggak, iya, ya kan. Dan ya ini permainan, politik permainan. Jangan pernah main catur sama tukang kayu, karena bidak caturnya yang buat tukang kayu. Jangan main catur sama tukang kayu. Papan caturnya dia yang bikin. Dia tahu tuh hitam putihnya ukuran berapa. Itu ngerti dia. Menarik. Nah, Bang, yang kontroversial berarti kan pada saat kemarin adalah ketika hak angket. Nah, posisi P3 sendiri hak angket seperti apa? Nah, ini menarik ya. Tapi kita aku pasti lurusin terus lagi. Aku selalu lurusin. Posisi. Silakan Bang. Pilpres kemarin ini agak unik. Oke. Ada 3 calon. Dan ini nih kalau ilmuwan politik dari seluruh dunia nih akan belajar. 2 calon ini kubu pemerintah, bro. 1 calon baru kubu perubahan. Tapi wakilnya kan? No, artinya gini. Mas Anies, Mas Caimin itu kan change. Dia menawarkan naratifnya change. Kalau yang 2 ini kan keberlanjutan. Betul. Jadi baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Cuman memang karena di Pak Prabowo ada putranya presiden, dia lebih tebal dan lebih kental. Ya. Dan pada akhirnya quick count
sampai 20 Maret kan masih memenangkan. Nah, karena rumus ini yang terjadi, Mas, akhirnya kita nggak bisa melihat secara hitam putih. P3 itu mendukung pasangan Ganjar Mahfud dan seluruh elemen dari Ganjar Mahfud itu masih mendukung pemerintah Jokowi. Itu menjadi, ya itu kan lucu, bukan lucu, itu unik sendiri. Unik sendiri. Itu khas Indonesia gitu loh. Nah, berarti kalau ditanya pada hari ini, karena kamu pertanyaannya konteksnya adalah angket, apa posisi P3? P3 hari ini posisinya satu, dalam pemilu ini masih fokus 4% ini. Fokus dulu sebagai suara. Fokus dulu. Karena gini bos, dari incumbent yang 19 ini, 5 hilang. Oke. Ada 14 dulu. Dari 14 ini, setengah orang baru. Artinya memang ini masih jaga-jaga suara. Nggak ada gunanya nih suara kalau hilang-hilang 0,1%. Nggak ada di DPR kan. Nah makanya. Yang baru cemas, yang lama cemas. Artinya sampai tanggal 20 itu lo fokus. Oke, sekarang kalau sudah 20, gimana posisinya terhadap angket? Hak angket adalah hak melekat daripada anggota DPR RI. Sepanjang hak angket itu digunakan untuk memeriksa integrity of election kita, maka P3 akan mendukung. Tapi kalau hak angket itu tujuannya untuk yang lain-lain, beyond that, pemakzulan dan lain-lain, itu enggak. Pemain P3. Enggak. No. Saya pikir Bu Mega juga, PDI juga seperti itu. Apa yakin PDI? Clear. Bahwa kalau ini buat election, it's okay. Kalau ini buat hal-hal yang lain. Terakhir saya koordinasi dengan pimpinan koalisi pendukung Ganjar Mahfud, bahkan Bu Mega itu dia negarawan kok. Bu Mega itu tidak mau negara ini, misalnya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan produknya dia. Iya. Bahwa sampai selesai ya Pak Jokowinya husnul khotimah. Iya. Artinya dia nggak mau. Makanya sampai hari ini kan tidak ada, misalnya PDIP masih memegang menteri-menteri PDIP masih yang paling banyak, dan tidak ada sama sekali penarikan menteri-menteri, bahwa berarti kan PDIP pun masih bagian dari pemerintah ini. Jadi bahwa sepanjang menegakkan integrity of election, bahwa hak angket itu akan tetap didukung. Tapi kalau udah beyond itu, ada tujuan-tujuan lain, saya pikir itu tidak baik bagi negara, kan gonjang-ganjing. Nah, buat rakyat-rakyat komisi yang sudah follow dan sudah subscribe komisi.co, gue pengen ngasih tahu ada akun media politik baru dengan bahasa Sunda, namanya Politik Well. Kita bahas politik dengan bahasa Sunda dengan kedaerahan. Langsung aja follow di Politik Well. Langsung barudak well. Karena toh yang tadi makanya clear kan tadi. Iya. Penjelasan saya tentang ini curang-curang ini. Mendingan kita sepakati dari awal deh. Curang ini sampai mana batasnya? Menarik kan? Ini boleh, ini enggak. Kalau incumbent insentif kan nggak bisa dilawan, Mas. Betul. Karena sebenarnya kata curang untuk sesuatu hal itu kan masalah tafsiran. Iya kan, masalah tafsiran bahwa udah bening duduk bareng lagi. Betul. Apa nih curang tuh? Apa definisikan? Atau begini, saya kemarin mikir-mikir, Mas, merenung dalam pengalaman saya juga apa yang saya pelajari. Tapi saya sampai mau nambah lagi nggak bang? Apa kita satu yang mau nambah? Yang hangat. Saya sampai pada sebuah kopi satu. Saya sampai pada sebuah teh. Saya sampai pada sebuah kesimpulan. Sebuah sistem yang demokratis, kompetisi yang demokratis, harus bisa memberikan ruang seluas-luasnya kepada yang kalah untuk melakukan appeal kalau mereka kalah. Dan seorang yang menang dalam kompetisi yang demokratis harus punya kelegoan jiwa. Bahwa semaksimalnya dia di-appeal dan tidak berbuat curang. Tapi kita menyediakan sistem untuk menyelesaikan itu. Sehingga ketika udahannya itu clear. Dan saya rasa Indonesia, negara yang kita cintai ini, sudah di track itu. Oh, kalau gua sengketa hasil, gua ke MK. Oh, kalau gua ini misalnya dalam penyelaksanaan itu ada pelanggaran hukum, gua kepada Bawaslu Gakumdu. Dan sekarang kalau misalnya ada yang harus diinvestigasi politik, ya gunakan angket. Dan let go. Istilahnya itu gini, apa istilahnya itu kalau kita lu putus nih sama pacar lu. Ikhlas. Lu harus let mantan lu maki-maki, lu sikat, lu diem aja udah tenang. Setelah itu biarkan dia pergi. Akhirnya dia pergi dengan tenang. Nah, menurut gue itu sistem yang baik.
Jadi kalau misalnya kita nggak punya sistem untuk membiarkan yang kalah itu appeal, komplain, mau, belum demokratis gitu. Tapi terima aja. Dan setelah itu baru kita bisa melangkah lagi pada step selanjutnya. Dan menurut saya sebenarnya kita udah makin advance. Dan itu yang juga pengalaman di gua, di Bang Sandi, Prabowo Sandi dulu. Artinya apa? Akhirnya mekanisme appeal dilakukan. Kita ke MK, selesai, diumumkan Jokowi Ma'ruf menang. Di tengah jalan. Selesai, tengah jalan muncul kebijaksanaan politik. Mereka membuat political innovation. Apa namanya? Unity government. Artinya yang kalah ngajak yang menang. Itu tuh kan level tinggi, Mas. Mensyaratkan yang menangnya bijak, yang kalahnya juga tahu diri. Artinya, dan terjadi. Pertama Pak Prabowo gabung dulu, setelah itu pas COVID Bang Sandi bergabung. Artinya, nah ini gue langsung jawab aja pertanyaan lu di awal tadi. Bang Sandi gimana terhadap P3 sekarang? Kan lu udah nanya, gue langsung jawabin aja deh. Bang Sandi orang yang punya pengalaman. Ini beda ya. Ada yang levelnya politisinya masih, kan gini, orang jadi kandidat di capres itu kan ya hanya berapa sih di Indonesia ini. Bang Sandi udah pengalaman jadi kandidat, ikut dalam berkompetisi dan bertarung. Dan dia juga berpengalaman pelaku unity government. Dalam pengalaman pribadi Bang Sandi itu baik dan tidak buruk. Apa sih aja ntar sini? Ajar-ajar. Ternyata apa? Bergabungnya yang bertanding ini kembali bersanding dalam satu pemerintahan, ternyata sekarang kan menjadi kekhasan di Indonesia. Artinya bagi pengalaman pribadinya Bang Sandi itu tidak buruk. Betul. Karena kan orang kalau udah jadi political kandidat kan dia juga punya pengikut. Betul. Begitu, sudah ada masanya. Punya masa. Begitu dia bergabung berarti dia menerima kekalahannya. Tapi dia menyingkirkan perbedaannya untuk membangun bangsa ini. Dan jangan-jangan ini juga equation daripada demokrasi di negara kita. Gak tahu gue ya, di zaman gue sekolah dulu, itu tuh milih ketua kelas itu Mas, di voting di kelas. Voting, angkatan. Nah, nomor 1 jadi ketua, nomor 2 sekretaris, satu wakil, nomor 3 jadi bendahara. Dan gitu. Ternyata kultur kita udah biasa begitu juga. Padahal kita berkompetisi gitu loh. Nah Mas gue, itu kan satu apa namanya ya, inovasi-inovasi yang sudah pernah dilaksanakan. Nah, apakah nanti, kamu nanya di awal, P3 nanti udah selesai ini gimana? Tetap bersama PD Perjuangan atau bergabung dengan pemerintah baru nanti yang sudah diumumkan. Per hari ini jawabannya begini. Bahwa dalam pertarungan politik ini P3 sudah mendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud seterhormat-terhormatnya. Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Lu bayangin ya. Bang Sandi misalnya personally. Dia itu kan orang yang percaya dengan rally ya. Turun ke bawah. Dia itu turun untuk P3 di seluruh Indonesia itu 150 titik di Indonesia. Dan for your information, komparatifnya Pak Mas Ganjar dan Prof Mahfud 360, hampir 360. Berarti kan setengah Bang Sandi itu sendiri untuk P3 150 titik. Dan tempat-tempat Bang Sandi rally itu nampak angka P3-nya naik. Bang Sandi nggak di tiket loh. Lu bayangin Bang Sandi nggak ada di tiket capres, tapi dia rally untuk P3. Walaupun kenyataannya membantunya baru bisa sampai saat ini. Popularitas Bang Sandi untuk P3 segini. At least kita bisa lolos ke parlemen. Nah, tapi setelah itu diumumkan apa namanya? Diumumkan presidennya oleh KPU, nanti MK appeal selesai clear. Partai akan memutuskan dengan caranya masing-masing. Partai punya haknya sendiri. Punya haknya sendiri. Nah, untuk P3 ini tentu dia akan memutuskan dengan mekanisme institusional. Dia akan berrapim, dia akan bermuktamar. Apa keputusannya? Apakah terus kalau misalnya ada tawaran, apakah bergabung atau tidak? Nah itu partai akan punya mekanisme. Tapi yang penting dalam Pilpres ini kita sudah berjuang dan bertarung seterhormat-terhormatnya. Dan setelah itu yang saya bilang di awal tadi, institusi tetap lebih besar dari individu. Bang Sandi pun misalnya dia punya preferensi pribadi, dia tidak akan, karena dia sudah menjadi bagian dari P3. Dia tidak akan pernah bisa lebih besar daripada P3 itu sendiri. Artinya akan ada keputusan organisasi yang diputuskan oleh semua elemen. DPC, DPW, DPP, majelis-majelis untuk memutuskan kita kemana. Kemana arah partainya? Apakah bergabung atau menjadi oposisi? Betul. Nah ada dua pertanyaan yang ada di kepalaku nih Bang. Yang pertama, P3, kalau Abang sendiri atau Bang Sandi mungkin yang terdekat dari Abang lah. Merasa tertipu gak sih Pak Jokowi gak jadi dukung Pak Ganjar?
Jadi kayak. Nah gini, jadi kalau kita baru-baru main politik, kalimatnya pakai tipuan-tipuan. Ya, oke. Tapi kalau yang agak udah advance apa nih Bang? Dolanan. Dolanan, permainan kan? Permainan. Jadi menurut saya itu nggak usah dipegang palanya dong, kan mau minum. Permainan. Jadi begini ya, mungkin saya punya. Ntar dulu kayak kasih minum dukun. Menurut saya keputusan politik atau kebijakan saat itu ketika sudah diambil itu yang terbaik. Bahwa mungkin itu tidak menghasilkan ramuan yang tepat dan mengantarkan kemenangan itu lain hal. Banyak kritik. Ini terus terang. Banyak kritik misalnya, kenapa dukung Mas Ganjar? Kan basis P3 itu nggak banyak di sana. Itu benar juga. Nggak salah juga gitu. Bahwa basis kalau P3 itu nggak mengembangkan basisnya ya, hanya tetap di ceruk tradisionalnya, itu bagi 3 Mas. Ada pendukung Mas P3 yang ke Mas Anies, ada ke Pak Prabowo, dan signifikan in number, dan dalam jumlah yang juga tidak kalah besarnya juga ada yang di Mas Ganjar. Cuman kan sudah diputuskan. Nah, cuman kan masalahnya kan ceruk kita ini cuma 4%. Nah, inilah tugas ke depan, kepemimpinan partai ke depan yang muda-muda di P3 ini ya tugasnya gampang. Restrukturisasi, reunifikasi, membangkitkan kembali kaderisasi untuk memperbesar ceruk. Revitalisasi partai, rekrutmen lagi supaya kita masih relate. Kalau enggak kita nggak akan relate dengan zaman sekarang. Tapi saya yakin insya Allah kan makin banyak yang muda-muda juga yang bergabung dengan P3 dan mudah-mudahan Bang Sandi bisa terus memberi warna dalam rekrutmen anak muda yang bagus-bagus ke depan di P3. Nah kalau misalnya ternyata tiba-tiba hasil keputusan 20 Maret, ternyata putaran kedua ada nih Bang. Yang masuk 0102. P3 dan Bang Sandi kemana? Itu kan nggak bisa saya jawab. Pasti kan jawabannya organisasi lagi kan? Kalau Abang pribadi? Kalau saya, dolanan. Dolanan itu apa jawabannya? Kita mana yang menang? Jangan belajar, kan harus lihat lagi mana yang potensi menang lebih besar. Kita berhitung lagi. Nah, kan kemarin mungkin ada keliru hitung. Jangan keliru hitung lagi. Pater. Ya itu tadi, maksudnya ini bukan apa-apa ya. Ini politik ideal, kebajikan itu di bawah agama. Dalam praktek ini dolanan. Dolanan kayak main bola. Kadang-kadang ada kalanya lu salah pilih dukung klub kan. Aduh salah nih gua. Masuk sini. Tukar lagi apa. Berhitungnya jangan salah. Karena yang menarik dari ngobrol kita baru kenal ya Bang ya. Bang Miftah. Aku sendiri itu punya pola pikir kalau di politik yang serealistis ini gitu. Maksudnya ya udah, kecurangan itu nggak bisa kita pungkiri, emang ada di mana-mana. Tapi kita melihat datanya seperti apa dan permainannya seperti apa gitu, bahwa nggak bisa kita telan mentah-mentah. Karena kasihan yang di bawah ini nih. Makanya Mas, yang jadi domba. Itu gampang. Kalau itu clear lagi Mas saya. Ini udah ribuan tahun. Pada akhirnya akan ada 2 kelompok politisi. Politisi idealis. Politisi realis. Bagi orang idealis, dia ini gila Mas. Bagi dia lebih baik kalah terhormat daripada menang curang. Kalau realis sebaliknya, lebih baik menang curang daripada kalah terhormat. Semua cara dipakai. Nah, tapi realis ini sadar dalam politik, history written by the victor. Sejarah itu dibuat oleh yang menang. Begitu gue menang, gue hapus jejak-jejak gue berbuat curang tadi. Iya, itu realis. Dan itu udah ribuan tahun. Makanya ada Machiavelli, ada Thucydides di situ. Dan ketika dia menang, yang dulu adalah kecurangan, dihapus sama dia. Dihapus menjadi tidak curang. Dibuat cerita-cerita sama dia. History written by the victor. Sejarah ditulis oleh yang menang. Tapi bagi orang idealis, enggak. Gak peduli. Mau lu, dia bilang ada petite history. Ada sejarah kecil. Kebenaran akan selalu menang. Satyam Eva Jayati. Kemenangan. Dan itu Mas ribuan tahun umurnya. Banyak juga tertekuk orang realis ini dalam long run. Karena apa? Ujung-ujungnya win heart and mind of people. Sekarang ini Mas. Kenapa misalnya yang berbuat curang, yang memainkan secara maksimum ini menang? Karena masih bisa mainkan ekonomi. Tapi terjadi krisis ekonomi Mas. Goyang di bawah dia nggak bisa atasi. Paling tumbang. Nah itu tuh apa ya? Udah abadi rumusnya Mas. Udah nggak usah. Jadi memang canggih. Apa yang terjadi di 2024 ini adalah
apa yang udah pernah terjadi di ribuan tahun yang lalu. Iya, artinya dua pilih. Nah, tinggal saya. Mas Gian tinggal pilih. Mau jadi orang idealis atau realis? Banyak pengalaman menunjukkan awal terjun gue idealis kalah. Gue main lagi kalah. Gue idealis kalah. Terpaksa jadi realis juga gue. Bahkan ada yang bilang realis dulu baru idealis. Banyak juga ya kan, banyak etape. Iya. Banyak orang dulu perut, baru lu bisa idealis. Karena kalau idealis dulu, lu udah lapar belum tentu berhasil. Nah ada lagi seperti itu. Tapi ada juga kebalik kayak gitu. Tapi kalau mau kita kelompokkan di dunia ini, nah dua ini jenis politisi. Ada yang idealis, nilai penting, value penting. Tapi kalau yang realis, menang penting. Gak ada gunanya lu mengkampanyekan nilai-nilai, lu kalah, menang dulu, baru lu restore nilai-nilai. Tapi setuju Pak, kalau misalnya dua-duanya ini sama-sama munafik juga. Kenapa begitu? Ini agak menarik sih. Karena kalau yang kita lihat sekarang, semua teriak curang, tapi pada akhirnya kita nggak bicara bahwa yang di atas. Mungkin ada oknum-oknum yang di bawah yang berbuat curang juga, tapi di kubunya dia nggak akan bilang gue curang. Yang curang sana, ini sini enggak. Nah itu kan maksudku, mau dia idealis pun ternyata ada sisi kemunafikan itu. Ya itu tadi artinya gitu, susah kan. Akhirnya makanya saya sampai pada kesimpulan tadi. Yang kalah bilang yang menang curang. Yang menang bilang gue menang hebat. Jadi menurut gue sistem yang baik, dia lab pihak yang kalah untuk bisa appeal dengan berbagai cara. Bahkan dia nuduh lu curang sekalipun. Tapi selesai itu, tapi sistem mesti ada kanalnya. Selesai itu, sistem juga harus punya solusi terhadap cara itu. Jadi kalau istilahnya, makanya itu mungkin yang pepatah Jawa gitu. Nah gimana, obrolannya seru banget kan? Tapi info ini gak kalah seru dan gak kalah penting. Gue pengen ngasih tahu kalau Pesta Rakyat geser tanggal. Jadi tanggal 31 Agustus dan 1 September di Gambir G-Expo. Tuh, venue-nya aja udah gue kasih tahu. Jadi langsung aja cek di Instagram Pesta Rakyat. Lu mesti menang tuh tanpa ngasorake. Mesti lu menang, lu gak usah bersorak-sorak juga. Nah jangan sampai lu menang, apa lu? Sikat lu baru menang. Ya ngono ya ojo ngono. Oke, tenang aja. Tenang aja. Ada tuh, saya kan berdapil di Jawa Tengah 1. Banyak saya belajar hikmah-hikmah di Jawa. Menurut saya ada yang menarik tuh. Itu bisa dipakai di politik. Dan itu pernah dipakai Pak Jokowi. Akhirnya kalau di politik itu kan ada bilang, lu mesti misalnya menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo. Kalau nyerang orang nggak usah menimbulkan bala ya kan. Kemudian namanya sugih tanpa bendo. Lu udah menang tapi jangan hedon banget lah. Pakai ini pakai itu baru menang aja bentar udah ganti mobil baru menang udah ganti ini ganti itu. Nah yang kedua itu yang saya suka itu kalau lu menang itu lamun siro sakti ojo mateni. Artinya kalaupun kamu sakti, udah menang, jangan bunuh yang kalah, jangan mateni, biar aja let hidup. Kalau perlu ajak aja. Lamun siro pinter, ojo minter. Lu udah minter kan, udah menang. Tapi jangan minterin orang. Gue udah menang, gue definisikan kebenaran. Let's juga yang kalah itu mengeluarkan kebenaran juga. Lamun siro banter, ojo disii. Walaupun kamu kenceng, jangan mendahului. Kalau udah menang, kenceng. Let yang lain nyusul gitu loh. Jadi jangan tinggalin dia di belakang. Nah ini hikmah-hikmah ini yang menurut saya menarik untuk kita terus lestarikan. Dan sebagai generasi politik, ini kan komisi ini kan untuk anak-anak muda ya. Jadi ada gitu-gitunya lah. Jadi yang muda-muda lebih melek. Tapi dalam situasi ini ya banyak pelajaran juga yang bisa diambil. Dan tadi menarik tiga pernyataan peribahasa Jawa tadi itu mungkin bisa didengarin oleh Pak Prabowo juga bahwa jangan ninggalin P3. Enggak, tapi kita tahu diri. Ini jangan ini nanti dipotong-potong dikat. Kita tahu diri. Tahu diri. Oke. Gini bos. Kalau kalah tuh nggak usah genit-genit. Beneran. Yang menang yang punya hak. Yang menang yang menghak. Kan ini dia the call is yours. Jadi kalau misalnya ya terserah yang menang. Kalau yang menangnya mau ngajak terhormat. Yang kalah jangan genit. Tunggu bola. Enggak usah genit-genit. Yang menang, tunggu yang menang aja genit. Tapi kan yang menang jangan ngasorake. Jangan bersorak-sorak menang-menang. Nah, akhirnya ya cuman kan Bang Sandi ngomong kalau misalnya ada ajakan ke pemerintah sebuah kehormatan. Karena toh beliau punya pengalaman sebagai pelaku langsung dari unity government itu tidak jelek, itu baik. Oke, Bang.
Oke, kita masuk ke satu pertanyaan terakhir. Ini panjang juga ya. Tadinya rencana 30 menit. 1 jam juga kita. Memang jangan kasih Paman Sam ngomong. Ini adalah pertanyaan yang kita simpulkan dari netizen-netizen. Emang kadang-kadang netizen agak kurang ajar Bang nanyanya. Pertanyaannya adalah, ada kemungkinan nggak Anies Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta lagi? Saya nggak ada pikiran itu, saya lihat. Nggak ada pikiran itu, dan saya nggak tahu ya. Saya ini agak unik nih, ada perubahan juga nih di abang saya satu ini. Atau Anies versus Sandi di Pilgub? Enggak, terakhir saya ngomong, Bang, apa ke depan, ngobrol-ngobrol kan. Dia ngerasa tuh kayak, udahlah bro, kayaknya gue nih masa udah berganti. Dia ngomong gitu. Kayaknya lu pada deh. Tapi kan umur masih muda. Enggak, dia ada state of mind gitu di dia. Gue agak, lu belaga tua lu, beneran. Aku dialog tuh terjadi. Dia bilang, ini kan lu bayangin aja, wapres aja udah 35, 36. Udah Jokowi Junior ya kan. Ada lagi Jan Etes Bang. Iya, habis itu Jan Etes ya kan. Artinya era jadi ketika misalnya ada ide-ide membuat dia bertarung elektoral itu, dia udah kesana jawabannya. Saya tidak melihat ada kehendak dari beliau untuk bertarung di DKI, walaupun banyak yang nyorong-nyorong, karena dia bahkan bilang, bro kita cari yang baru, yang muda, yang seger. Untuk didorong. Justru itu dia pikirannya. Lu ada nggak misalnya teman-teman atau junior di kampus atau di dunia usaha? Ada Bang, di komisi banyak Bang. Ya, sini Bang Sandi. Artinya dialognya udah begitu sekarang beliau. Dialognya udah begitu. Enggak lagi. Kan ada periode yang kan gue cerita, nggak disadari udah 18 tahun juga gue sama dia. Artinya kan ada periode yang gimana kita? Kemana arah kita? Ada gitu-gitunya tuh. Sekarang dia udah nggak gitu. Udahlah, kita cari yang lain. Maka dia lebih bijak ya. Dia tertantang untuk gimana sekarang ini revitalize P3, merekrut yang muda-muda, mungkin reorientasi partai, arah gerak partai ke depan, karena mungkin ada bias pribadi juga, kan bisnis beliau itu private equity kan, perusahaannya berantakan, dia masuk, perbaikin ini itu, nanti naik lagi, nah mungkin itu juga kan, mungkin P3 sekarang 4%, di mana kita melakukan revitalisasi, rekrutmen yang benar, mungkin cari juga strategi kampanye yang tepat, mungkin di next election kita bisa 6%, 8%, 7%. Kemudian Bang Sandi keluar lagi, cari partai lagi yang masih rendah. Gitu terus ya Bang ya. Bang Sandi partai buruh Bang Sandi. Saran aja, bantu-bantu. Perindo. Haritanu nggak kuat ternyata. Ternyata berbisnis beda sama politik. Betul. Lebih tinggi suara Leandra daripada suara partai Perindo ya. Terima kasih Pak Marsam sudah main. Aduh, ini next harus kita undang-undang lagi nih. Senang banget bisa ngobrol dengan Pak Marsam karena ada belajar ya tadi ya statistik. Nanti tolong di scan ya biar kita munculin. Sehat-sehat selalu Bang. Titip salam buat Bang Sandi. Siapa tahu bisa main ke sini. Nanti kita kabarin. Siap buat teman-teman juga. Ini masih puasa nggak sih tayangan ini? Masih puasa. Tenang kan tayangnya udah buka puasa jadi kita minum karena belum puasa pas syuting. Dan tayang sudah buka puasa. Aman Bang. Aman. Selamat berpuasa buat teman-teman semuanya ya. Rakyat-rakyat komisi yang udah nonton, jangan lupa share, like, dan subscribe. Biar YouTube kita kayak Bang Refli Harun lah. Tiga. Tapi ini bagus. Komisi ini sebuah inisiatif yang baik. Saya nonton komisi itu waktu saya masih di Amerika. Ini siapa ada lagi yang baru nih ya kan? Ini serius nih Bang? Beneran. Kan saya 5 tahun belakang domisili di Amerika. Kan baru pulang. Nyampe video komisi di Amerika ternyata. Ini bagus nih. Siapa ya? Belakangan akhirnya saya bertemu dengan founder-foundernya. Terima kasih. Ini keren dan menurut saya bisa menjadi satu alternatif sehingga aspek ideal dan dolanan politik itu racikannya pas. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Orang yang tidak tergiur dengan uang dan jabatan itu sedikit. Saya lah satunya, Refli Harun. Saya nggak tergiur uang dan jabatan karena nggak mampir ke sini. Aduh lucu banget. Nggak tergiur karena belum mampir ke sini. Iya.